Kita akan meneruskan pembahasan kita 175 jalan ke surga. Tentunya kita paham betul bahwasanya di antara perkara yang diinginkan oleh setiap orang yang beriman ketika ingin mendapatkan ridhanya Allah setelah itu adalah bagaimana keinginan kita untuk mendapatkan surga. Karena itulah obsesi terbesar kehidupan kita. Dan ternyata untuk mendapatkan surga banyak anak tangga yang harus kita lewati. Karena surga itu tempat yang tinggi, berarti banyak anak tangga yang harus kita lewati untuk memantaskan kita menjadi penduduk surga. Dan itulah yang menjadikan kita mengkaji buku ini. Karena buku ini menyajikan kepada kita semua anak tangga yang bisa menghantarkan kita menuju kepada surganya Allah. Karena sesungguhnya dengan kita mengkaji kitab ini akan menjadikan kita terang apa itu jalan kita menuju surga dan apa jalan yang bisa menjerumuskan kita ke neraka. Karena sesungguhnya Allah itu tidaklah mengutus Nabi dan Allah tidaklah mengutus Rasul kecuali menyampaikan kepada kita jalan yang terang supaya betul-betul kita mengerti bagaimana jalan kita ke surga. Dan itulah maksud dari doa kita setiap hari ketika meminta kepada Allah 17 kali. Apa doa yang kita minta selama 17 kali dalam satu hari? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita meminta petunjuk jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Jalan yang akan menghantarkan kita kepada ridha dan surganya Allah. Dan itulah yang kita minta, jalannya para nabi, jalannya siddiqin, jalannya para syuhada, dan jalannya orang-orang yang solih yang telah meretas jalan menuju kepada ridha dan surganya Allah. Dan semoga kita termasuk orang yang akan dikabulkan oleh Allah permintaan kita untuk mendapatkan jalan yang lurus. Sekarang mari kita buka kitab kita. Kita buka halaman ke-39. Ya. Kemarin kita telah mengetahui dan kita telah mempelajari di antara perkara yang harus diperhatikan kepada mereka yang merintis jalan menuju kepada surganya Allah, yaitu memperhatikan persoalan tauhid dan persoalan akidah. Bagaimana dia memurnikan ibadah itu kepada Allah dan menetapkan tidak ada zat yang berhak disembah dalam kehidupan kita kecuali adalah Allah. Karena siapapun yang ingin mendapatkan surga tetapi tidak memperhatikan akidah, maka dia sama dengan akan memasuki satu tempat tetapi tidak memperhatikan tiketnya. Padahal tiket yang paling berperan besar untuk memasukkan kita ke surga itu adalah akidah kita. Tauhid kita. Akidah itu ikatan kuat kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan tauhid itu adalah bagaimana kita mengesahkan Allah dan tidak berbuat syirik di dalam kehidupan kita ketika mendatangkan tandingan bagi Allah. Maka itulah yang harusnya kita perhatikan. Saya sudah menyampaikan di dalam pertemuan kita sebelumnya. Allah itu tidak meminta kita hanya menjadi baik, tapi Allah juga meminta kita menjadi benar. Karena surga itu tidak hanya dimasuki yang baik. Banyak orang baik itu tidak masuk surga karena mereka tidak menjadi benar. Siapa orang yang baik yang tidak masuk surga? Abu Thalib orangnya baik dan tidak usah kita ragukan kebaikan Abu Thalib. Tapi apakah Abu Thalib masuk surga? Abu Thalib tidak masuk surga. Rasulullah yang mengatakan Abu Thalib ditaruh di permukaan neraka, di mana apinya menyentuh kepada mata kakinya, tetapi mendidihlah isi otaknya Abu Thalib. Padahal beliau adalah orang yang baik. Dan Rasulullah itu saksi atas kebaikan yang pernah dilakukan Abu Thalib semasa hidupnya. Abdullah bin Jud'an sama kayak Abu Thalib, orangnya begitu baik. Bahkan Aisyah pun menyaksikan bagaimana kebaikan Abdullah bin Jud'an. Bagaimana dia tidak pernah mengganggu para sahabat Nabi, selalu membantu kesulitan yang dirasakan para sahabat Nabi, dan saking baiknya dia itu menyediakan rumahnya dan menyajikan dengan piring khusus ketika tamu datang dari kalangan para sahabat. Tapi beliau baik, tetapi tidak mau untuk bertauhid dan memberikan akidah yang murni kepada Allah. Kebaikan yang dia miliki tidak menjadikan dia dimasukkan oleh Allah ke surga. Kenapa? Syirik itu membakar tiket masuknya kita menuju kepada surganya Allah. Karena pintu surga yang 8 diharamkan oleh Allah dilewati sama orang yang pernah mendatangkan tandingan bagi Allah ketika berbuat syirik. Makanya syirik itu pangkal dari semua kerusakan. Makanya syirik itu adalah perkara yang diinginkan oleh setan. Dari kehidupan manusia itu yang pertama kali itu syirik. Imam Ibnu Qayyim berkata, setan itu kalau menggoda manusia akan memasang 6 jebakan. Jebakan yang pertama, jebakan syirik.
Kalau kita selamat, jebakannya adalah jebakan perkara bid'ah yang tidak disunahkan Rasulullah. Kalau kita selamat, dipasang jebakan yang ketiga, dosa-dosa besar yang kita remehkan. Kalau kita selamat, maka kemudian akan dipasang jebakan berikutnya, yaitu dosa-dosa kecil yang kita remehkan. Karena dosa-dosa kecil itu perumpamaannya sebagaimana ranting yang dikumpulkan musafir ketika akan membuat api unggun. Semakin banyak rantingnya, semakin besar nyala api yang akan terjadi. Dan perumpamaan dosa kecil itu kayak ranting yang dikumpulkan tanpa terasa membentuk api itu menjadi besar. Kalau kita selamat, kita akan disibukkan dengan perkara mubah yang berlebihan. Kalau kita selamat, maka kemudian kita akan disibukkan dengan perkara kecil supaya kita luput dari perkara besar. Itulah strateginya iblis kalau menyesatkan manusia. Yang pertama yaitu adalah kesyirikan. Makanya dia akan berusaha terus untuk kemudian menjerumuskan manusia itu berbuat syirik. Dan saya sudah menyampaikan kepada antum semuanya, hakikat syirik pada akhir zaman itu sebagaimana domba hitam yang kita jumpai, warnanya hitam dari moncong hidungnya sampai ekornya, lalu ada garis melintang putih. Garis melintang putih itu menggambarkan umatnya Nabi yang selamat dari kesyirikan, hitamnya domba itu menggambarkan umatnya Nabi yang jatuh dalam kesyirikan disebabkan tidak paham akidah dan tidak mau untuk menerima konsekuensi dari tauhid yang dia harus berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau sudah terkena syirik, rusak. Banyak orang yang kadang-kadang melakukan kesyirikan walaupun dia tidak zina, walaupun mungkin tidak minum khamr, walaupun dia tidak mendolimi orang. Tapi maaf, kalaupun kamu tidak berzina, kalaupun kamu tidak berbuat minum khamr, kalaupun kamu tidak membunuh, kalaupun kamu tidak korupsi, tapi kamu berbuat syirik, ketika kamu datangkan tandingan bagi Allah, semua kebaikanmu ketika meninggalkan zina, minum khamr, semuanya tidak berbekas di sisi Allah, karena dosa yang paling besar itu menghancurkan semua kebaikan yang dilakukan orang tersebut di hadapan Allah. Itulah dahsyatnya kesyirikan. Makanya Nabi selalu wanti-wanti kepada para sahabat itu untuk menjaga diri mereka dari kesyirikan. Bahkan kalau kita mengerti kenapa ziarah kubur, pertama-tama ketika Nabi berdakwah di kota Mekah diharamkan untuk berziarah kubur. Jadi para sahabat Nabi ketika di Mekah itu tidak diperbolehkan oleh Nabi untuk kemudian ziarah kubur. Dan itu dikatakan Nabi dalam hadis riwayat Muslim, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Saya melarang kalian dulu itu untuk ziarah kubur. Kenapa ziarah kubur? Awal-awal dakwah ketika disampaikan Nabi, para sahabat itu tidak diperbolehkan untuk ziarah kubur. Karena Rasulullah khawatir ziarah kubur itu bisa menjerumuskan para sahabat ke dalam kesyirikan ketika tauhid dan akidah mereka belum sempurna. Makanya akhirnya, kapan ziarah kubur itu baru diperbolehkan? Masa-masa pertengahan ketika Nabi sudah mulai masuk ke dakwah di pertengahan tahun-tahun dakwahnya beliau, barulah ziarah kubur itu diperbolehkan setelah Nabi melihat para sahabat memiliki kekuatan di dalam akidah dan tauhid mereka, barulah ziarah kubur itu diperbolehkan. Maka disitulah kita ngerti, Masya Allah, salah satu perkara penting untuk menjaga perjalanan kita menuju kepada surga itu pastikan kalau kita tidak tersengat oleh kesyirikan. Saya akan ceritakan kisah nyata, Ikhwan. Gimana syirik itu merusak kehidupan kita, bahkan ketika mati sampai nanti ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar. Saya pernah didatangi bapak dan istrinya, suami istri, datang ke rumah saya malam. Dan saat itu memaksa betul untuk datang. Ini sudah lama, sudah 3 tahun lalu. Lalu ketika datang, beliau menceritakan tentang kondisi kakek mereka yang sudah sakaratul maut tapi tidak meninggal. Sudah 1 hari lebih. Ketika mereka berdua datang ke rumah saya, meminta tolong, Ustaz tolong dicek di rumah kami dong. Kakek kami ini kenapa kok tidak meninggal-meninggal padahal sudah sakaratul maut. Saya lalu bertanya, sakaratul mautnya mulai kapan? Beberapa waktu yang lalu. Saya berkata, Pak, sakaratul maut sampai beberapa hari, Pak. Sakaratul maut itu proses yang paling sakit yang pernah dirasakan manusia. Paling sakit itu sakaratul maut. Sampai Nabi pun merasakan sakaratul maut. Dan sakaratul mautnya Nabi, kata Imam Qurtubi, 2 kali sakaratul mautnya kita. Makanya sampai Nabi ketika sakaratul maut, saking beratnya Rasulullah ketika sakaratul maut, maka Nabi memasukkan tangannya ke tempat air, kemudian diusap. Saking beratnya sakaratul maut yang dirasakan oleh Rasulullah SAW.
Dan sakratul mautnya Nabi 2 kali. Kenapa sakratul mautnya Nabi 2 kali? Satu, karena untuk menegaskan bahwasanya orang yang paling berat dalam iman hidupnya itu adalah Rasulullah. Sampai matinya pun masih diuji dengan ujian yang berat. Makanya orang yang paling nikmat dalam kehidupan di akhirat itu Rasulullah. Karena orang yang paling teruji dalam hidupnya itu adalah Rasulullah. Makanya sampai Malik bin Dinar berkata apa? Orang yang paling banyak berduka di dunia karena iman adalah orang yang paling berbahagia kelak di surga. Itu terinspirasi dari sakitnya Rasulullah SAW. Yang kedua, kenapa Nabi sakratul maut? Karena sesungguhnya untuk mengajarkan kepada kita, kalau nabiku dan rasulku sakratul maut aja sakit, apalagi antum yang bukan nabi, bukan rasul. Apalagi kita, bukan nabi dan bukan rasul. Nah, beliau menyampaikan, kakek saya sakratul maut. Sudah berapa hari Pak? Ya hampir 2 malam ini. Saya bilang, masa sakratul maut sepanjang itu Pak? Mungkin belum sakratul maut kali. Tetapi ternyata kemudian beliau menyampaikan, ya Ustaz, sakratul maut. Apa definisi sakratul maut yang Bapak sampaikan? Saya mendengar kajian antum sakratul maut itu pandangannya sudah ke atas, tidak merespon apa yang kita sampaikan. Pandangannya tidak bisa kanan dan kiri. Beberapa badannya sudah mulai kaku. Saya kaget. Lah, itu memang definisi sakratul maut. Saya kemudian berpikir, itu betul kayak gitu? Iya. Kenapa enggak meninggal, Pak? Bukan saya menginginkan kakeknya meninggal, enggak. Kenapa kok enggak meninggal? Makanya itu Ustaz, kenapa kok enggak meninggal Ustaz? Kasihan kakek kami. Saya mulai berprasangka di dalam hati saya, ini jangan-jangan punya sesuatu yang dia keramatkan. Atau punya satu ilmu yang dia jaga dan itu dia keramatkan ilmu itu. Dan ilmu itu adalah ilmu bagian dari kesyirikan. Berprasangka saya. Akhirnya kemudian saya bercoba bertanya, kakeknya punya barang-barang keramat enggak? Oh punya Ustaz. Aduh, mulai ketemu nih jawabannya. Sudah mulai ketemu jawabannya. Pada saat itu qadarullah saya tidak bisa datang karena besok pagi sebelum subuh saya harus terbang keluar kota dalam acara dakwah. Saya meminta izin betul untuk tidak bisa datang, tapi saya carikan badal, pengganti yang bisa menggantikan saya. Ada Ustadz yang saya mintain tolong malam itu juga, beliau bisa. Paginya beliau ke sana, saya dakwah keluar kota. Habis dakwah dari luar kota saya ngobrol dengan Ustadz yang membadalkan saya. Ketika beliau mengabarkan sudah meninggal Ustadz kakek itu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian ketika ketemu saya tanya, gimana kemarin proses kematiannya? Proses kematiannya berat Ustadz. Gimana beratnya Ustadz? Saya tanya. Iya, saya lihat ini kok susah meninggalnya. Makanya akhirnya saya tanya, memang ada barang keramat kata Ustadz? Iya ada barang keramat. Beliau punya kamar, di kamar itu barang-barang itu dikeramatkan. Dan tidak boleh masuk ke kamar itu kecuali beliau. Dan dia kultuskan barang-barang itu sebagaimana sesuatu yang sangat agung dan sangat dia muliakan. Ustadz teman saya ini minta kuncinya supaya dibuka, dikumpulkan barang itu. Lalu kemudian barang itu akhirnya disingkirkan sama beliau. Kemudian diruqyah itu semua barang-barang tersebut. Barulah kemudian kakek itu kemudian ditalkin. Ketika ditalkin tidak ada satupun ucapan la ilaha illallah yang keluar dari mulutnya sampai akhirnya beliau meninggal dunia. Tapi tidak ada satu kalimat yang keluar dari mulutnya. Itu syirik Pak. Khawatirnya kayak gitu. Makanya Rasulullah ketika mendapati ada satu sahabat yang mengenakan barang kesyirikan itu sampai Nabi mengatakan inza'ha wa in mutta ala dzalika ma'aflahata abadan. Itu ambil ya. Ambil itu. Kalau kamu sampai membawa barang kesyirikan itu maka kamu tidak akan pernah beruntung selama-lamanya. Makanya syirik inilah yang harus senantiasa kita perhatikan, ya. Dilihat diri kita karena sesungguhnya sterilisasi yang paling berat itu kalau di akhir zaman adalah mensterilisasi iman dari perkara kesyirikan. Dan sudah saya sampaikan dalam pertemuan kita sebelumnya, syirik itu bukan nyembah batu. Nyembah batu itu mah bukan syirik. Contoh kesyirikan, tapi bukan definisi kesyirikan. Definisi syirik itu apa? Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Kamu datangkan tandingan bagi Allah padahal Allah yang telah menciptakan kamu. Itu syirik itu. Dan syirik itu apa saja? Ketika kita telah mendatangkan tandingan bagi Allah, makhluk atau apapun, di mana tandingan itu kita hormati, kita sanjung,
kita kemudian taati sebagaimana kita menempatkan itu kepada Allah. Maka itulah yang disebut dengan kesyirikan. Dan kesyirikan itulah perkara yang membakar tiket pertemuan kita dan perjumpaan kita untuk menuju kepada surganya Allah. Makanya maaf ikhwan, setan itu mendatangi kita kan kalau kita akan meninggal dunia. Sudah pernah saya sampaikan kan. Setan itu mendatangi kita kalau kita akan meninggal dunia. Dan tidaklah setan itu mendatangi kita ketika kita akan meninggal dunia, kecuali setan itu nyuruh kita supaya kita itu kufur dari agama Allah. Makanya pernah saya sampaikan sebuah kisah nyata yang disampaikan oleh Imam Qurtubi dari kisahnya Imam Ahmad. Imam Ahmad ketika akan meninggal dunia, sakitnya yang berat, dikira sama anaknya. Siapa anaknya Imam Ahmad? Namanya Abdullah. Dikira sama Abdullah itu bapaknya sakaratul maut, ditalkin la ilaha illallah. Tapi Imam Ahmad mengatakan, idhab, pergi kamu, pergi. Sampai Abdullah itu kaget, loh, bapak aku kenapa ini? Abdullah bin Ahmad bin Hambal rahimahumullahu bingung, loh kenapa ini? Lalu ketika bapaknya kemudian agak sadar dari sakitnya itu, sebelum sakaratul maut, bapaknya ditanya sama Abdullah, kenapa tadi bapak ngusir saya? Lalu Imam Ahmad berkata, aku tidak mengusirmu wahai anakku, Abdullah. Tetapi aku mendapati ada dua setan yang duduk di sebelah kananku dan di sebelah kiriku. Dia mencekikku, lalu kemudian menyuruhku untuk kemudian berpindah agama. Setan yang sebelah kanan berkata, masuklah kamu ke Yahudi, kamu beruntung. Maka aku berkata, pergilah kamu, pergi. Setan di sebelah kiri mencekikku dan mengatakan, masuklah kamu ke Nasara, maka kamu akan beruntung. Maka kemudian aku mengatakan, enggak mau. Pergilah kamu. Masya Allah ya Pak. Setan aja tidak ada yang pluralisme Pak. Ya kan? Setan tidak ada yang pluralisme. Kalau setan pluralisme, enggak apa-apa agama Islam, Yahudi, Nasara, enggak apa-apa. Kan gitu. Berarti setan lebih pintar berarti pluralisme itu lebih pintar daripada setan. Setan aja tidak menganggap agama sama, makanya digoda, ayo masuk Yahudi, ayo masuk Nasara. Makanya itu diceritakan kepada anaknya Abdullah, dan Abdullah itu menyampaikan kisah ini sampai menjadi salah satu referensi dalam madhabnya Hanabilah. Bahwasanya memang setan itu mendatangi kita ketika kita akan meninggal dunia. Kenapa setan mendatangi kita kalau meninggal dunia Ustaz? Karena itu last battle-nya. Pertempuran terakhirnya setan itu ya ketika kita mau mati. Dan itu tidak dilewatkan dan tidak disia-siakan kesempatan itu. Nah itu menunjukkan kepada kita, Masya Allah ya, bahwasanya ternyata setan itu tidak ada hasrat yang paling besar yang diinginkan, kecuali hasratnya itu adalah bagaimana menjadikan orang itu berbuat syirik. Makanya inilah yang menjadikan akhirnya kita mengerti kesyirikan itu perkara yang menghapuskan seluruh kebaikan-kebaikan kita. Tidak ada harganya di sisi Allah, tidak ada pahalanya di sisi Allah, tidak ada keutamaannya semua kebaikan yang kita lakukan sampai betul-betul kita beriman kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Nah, makanya kemarin saya sampaikan, orang yang kenal Allah belum tentu jaminan bahwasanya dia selamat dari kesyirikan. Abu Jahal itu kenal Allah atau tidak kenal Allah? Kenal Allah. Makanya banyak orang-orang musyrik menamakan anak mereka Abdullah, menunjukkan bahwasanya mereka kenal Allah. Bahkan ketika Ka'bah mau diserang Abraha, apa perkataan dari Abdul Muthalib? Saya serahkan Ka'bah ini kepada Rob yang menguasai Ka'bah, yaitu adalah Allah. Tetapi kenapa Abu Jahal, Abu Lahab, Walid bin Mughirah, Umayyah bin Khalaf, mereka ditetapkan sebagai orang musyrik? Karena mereka walaupun kenal dengan Allah, tidak mau memurnikan ibadah mereka kepada Allah, tapi mereka mendatangkan tandingan bagi Allah. Dari Tuhan-Tuhan yang mereka taruh di Ka'bah, 360 patung yang mereka sembah, dan itulah tandingan bagi Allah. Tandingan bagi Allah pada zaman itu ya patung. Dan itu bisa berubah sesuai dengan konteks zaman. Orang yang akan mendatangkan tandingan bagi Allah, padahal Allah yang menciptakan kita dan memberikan rezeki dalam kehidupan kita. Makanya disinilah kita akhirnya paham. Kita buka halaman 39. Makanya orang yang betul-betul mengamalkan tauhid, maka dia akan mendapatkan keutamaan. Maka yang disebutkan di sini apa yang disebutkan oleh penulis buku, maka orang yang betul-betul mengamalkan tauhid itu akan mendapatkan ketenangan, mendapatkan bagaimana kehidupan mereka itu diberikan oleh Allah perlindungan. Allah sampai menyampaikan di dalam surat Al-An'am 82.
alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kesyirikan, maka mereka mendapatkan keamanan dan mereka akan mendapatkan petunjuk. Artinya, orang-orang yang bertauhid dengan tauhid yang benar dalam kehidupan di dunia, dia itu merasa tidak ada yang dia takuti kecuali adalah Allah. Makanya para wali-walinya Allah itu, apapun yang mereka hadapi tidak pernah membuat mereka takut kecuali takutnya mereka kepada Allah. Dan wali-wali Allah itulah contoh dan menjadi imam pada kehidupan kita selaku makmumnya dari para wali-walinya Allah. Karena apa? Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka dikasih oleh Allah rasa aman dan mereka mendapatkan petunjuk. Makanya orang kalau sudah betul-betul beriman kepada Allah, semua perkara dalam hidupnya itu tidak akan ada yang bisa menjadikan dia khawatir dan ketakutan. Karena orang yang sudah bertauhid itu sebagaimana pohon menghujam ke dalam tanah, akarnya itu begitu tinggi. Dan itu yang menjadikan kehidupan orang yang bertauhid itu dalam kondisi yang tenang. Makanya kalau kehidupan saya, kehidupannya antum, dalam kondisi kita selalu merasa khawatir dan ketakutan, kalau dibuka akar permasalahannya, yaitu adalah karena kita tidak mengimani Allah dengan tauhid yang benar dan tauhid kita kurang sempurna. Tauhid yang kurang sempurna itulah yang menyebabkan kegelisahan dan ketakutan yang timbul pada hati dan kehidupan kita. Saya akan sampaikan sebuah kisah ya, yang saya baca dari satu website dari Palestina. Gambaran tentang orang yang tauhidnya sudah luar biasa. Ada seorang ibu-ibu, ini saya baca sudah lama sebenarnya, sudah berapa puluh tahun lalu. Ada ibu-ibu di Palestina itu anaknya ketangkep Pak sama Zionis Israel. Lalu ketika ketangkep di penjara. Sang ibu tidak bisa melakukan apa-apa. Anaknya dipenjara tanpa diproses sama pengadilan. Itulah wataknya Zionis Israel. Penjajah kejam dan biadab. Maka ketika kemudian anaknya dipenjara, hari demi hari dia tunggu supaya anaknya dibebaskan. Sampai satu waktu rumahnya digedor. Diberitahukan ketika dibuka, ternyata tentara Zionis penjajah Israel mengabarkan anaknya mati Pak di penjara. Anakmu mati di penjara. SOP-nya tidak boleh dibawa pulang. Akan kami kubur di tempat yang tidak perlu kamu ketahui. Maka ibu itu hatinya remuk lah Pak. Namanya seorang wanita ketika ditinggalkan anak. Wanita itu selalu membayangkan dirinya lah yang akan dikuburkan sama anak. Itulah kekuatan rahmat yang Allah berikan sama seorang wanita. Remuk, nangis dia. Tapi ketika kemudian beliau nangis, tiba-tiba beliau berhenti sejenak. Lalu kemudian pasukan itu sudah pergi tanpa sopan, tanpa etika meninggalkan ibu itu dalam tangisannya. Ibu itu masuk Pak, ngambil sebuah tempat uang Pak. Yang di situ dia menyimpan uang tabungan sedikit demi sedikit. Kalau ada hal-hal tidak terduga, dibuka itu tabungan dia, diambil uangnya, kemudian dia keluar dari rumahnya. Orang-orang di sekitar itu sudah tahu. Baru saja tentara datang mengabarkan kematian dari anak sang ibu tersebut. Saya lupa nama ibu itu. Lalu ketika mereka mendapati ibu itu keluar, mereka tuh heran, lu kenapa kok keluar? Ternyata ibu itu habis ngambil uang, dia menuju ke pasar. Setiap keluarga-keluarga dan tetangga-tetangga yang dilewati memberikan takziah, berbelasungkawa. Tapi ibu itu tersenyum, mendapati setiap orang itu berbelasungkawa. Terus sampai di pasar Pak, dia beli gandum dan terigu yang mahal. Dari uang yang dia miliki, dari hasil tabungan dia. Dia borong itu gandum terigu itu, lalu kemudian dibawa pulang, lalu masak. Masakan dari kemudian bahan-bahan yang dia beli dengan harga yang tidak murah, menguras tabungan dia. Tabungan dia dikuras. Lalu setelah kemudian dikuras semuanya, maka kemudian akhirnya dia kemudian membuat makanan dan makanan itu lalu dihadiahkan kepada tetangga-tetangganya itu. Tetangganya itu sedih, getir, tergetar, bingung menghadapi tetangga mereka yang baru saja kehilangan anak. Loh, tapi kok kemudian bisa justru masak dengan masakan enak, dengan bahan-bahan yang tidak murah. Ya diterima, tapi mereka bertanya, wahai Ummah, ini kamu masak dalam rangka apa? Bukankah kamu hari ini mendapati anakmu meninggal dunia? Maka beliau berkata, saya hari ini bersyukur karena anak saya
meninggal dunia di tangan kaum yang dibenci dan dimurkai oleh Allah. Dan saya berharap berarti anak saya insya Allah di atas jalan yang benar. Karena yang membunuhnya itu kaum yang dimurkai oleh Allah dan didoakan laknat oleh seluruh kaum muslimin setiap hari 17 kali. Untuk laknat kepada mereka yang dimaksudkan adalah Yahudi. Dan ibu itu membagikan. Tersenyum Pak. Padahal anak semata wayangnya meninggal dunia di penjara penjajah Israel. Anak dulu baca itu tuh Masya Allah. Apa yang kita dapatkan dari kisah itu? Yang kita dapatkan dari kisah itu, itulah yang sebagaimana surat Al-An'am 82. Orang kalau sudah memiliki akidah yang benar, tidak mencampurkan imannya dengan kesyirikan. Allah yang memberikan garansi, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kami yang memberikan keamanan untuk mereka dan sama sekali dan kemudian mereka itu mendapatkan petunjuk. Dan itulah yang kemudian kita mengerti kenapa tauhid itu menjadi perkara yang tidak boleh terpisah dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya ini perkara besar, perkara gede, perkara besar dan perkara gede di hadapan Allah itu adalah tauhid kita dan akidah kita yang benar yang tidak tercampur dengan kesyirikan dan kekufuran. Makanya Dajjal itu nanti membawa propagandanya itu propaganda syirik Pak. Zina, kemudian khamr, itu mah ecek-eceknya Pak. Tapi propaganda besarnya itu adalah kesyirikan yang dibawa oleh kemudian Dajjal. Makanya tulisan kening Dajjal itu apa? Bukan zana, bukan zina, bukan khamr. Tapi apa? Kafara. Yaitu kekafiran dan kesyirikan itulah yang dibawa dalam proposalnya Dajjal ketika menyesatkan manusia dari jalan Allah yang lurus. Makanya akidah itu perkara yang besar Pak. Dan mempelajari akidah itu seumur hidup kita pun mungkin belum tentu kita habis ketika membahas tentang persoalan tauhid dan akidah. Para sahabat itu belajar akidah dari Nabi 23 tahun. Itu para sahabat Nabi. Kalau kita ini KW2 Pak. Kalau kita PD nyebut kita KW2. Dengan para sahabat berarti 23 kali 2. Berarti berapa? 46 tahun kita belajar akidah harusnya. Itu kalau KW2. KW10 aja masih diragukan kan kita ini. KW10-nya para sahabat. Padahal para sahabat belajar tauhidnya 23 tahun. Tapi itulah intinya. Bukan berarti kita belajar tauhid dan akidah kemudian kita menghujat, memvonis, menyesatkan orang. Enggak, tapi belajar akidah itu adalah bagian dari proteksi kita dari api neraka. Karena api neraka itu tidak bisa padam. Kecuali dengan iman yang benar. Karena sesungguhnya berapapun dosa yang kita lakukan, jangan kita lah. Berapapun dosa yang dilakukan orang, tapi selama dia memiliki akidahnya benar dan tidak tersengat dengan kesyirikan, dosa itu akan tetap bisa memasukkan dia ke surga selama dosa itu ditebus dengan api neraka dulu, sampai nanti dosa itu habis ketika ditebus dengan api neraka, imannya yang akan tetap menjadikan dia itu masuk surga. Tapi kalau dosa kita sedikit tapi diiringi dengan syirik, kekal kita di dalam neraka, bukan kita. Fulanilah itu kekal di dalam neraka. Karena syirik itu adalah perkara besar yang kemudian kita harus mengerti. Makanya hati-hati betul terhadap semua praktek kesyirikan, karena kesyirikan itulah fitnah terbesar dalam kehidupan hari ini. Bahkan Rasulullah pun mengatakan saking cepatnya orang berubah pada akhir zaman itu, Nabi sudah menyebutkan dalam satu hadis yang sering saya ulang-ulang. Batiru bil a'mali fitanan kakita ilailil mudlim asbahar rajulu mu'minan wa amsa kafiran. Sampai kemudian Nabi SAW itu berkata, bergegaslah kalian di dalam beriman. Orang itu pagi harinya dia beriman, sore harinya kafir. Yang disebutkan Nabi itu kafir Pak. Nabi tidak menyebutkan pagi harinya dia baik, sore harinya jahat. Nabi tidak ngomong gitu. Nabi tidak mengatakan pagi harinya dia itu solih, sore harinya dia tidak solih tapi jadi berandalan. Enggak juga. Nabi tidak mengatakan pagi harinya dia sunnah, sore harinya bid'ah. Enggak. Nabi mengatakan pagi harinya dia beriman, sore harinya kafir. Ya bi'atinahu bi'aradim minad dunya. Dia jual kehormatan agamanya untuk mendapatkan sekeping dari kenikmatan dunia. Maka itulah yang menjadikan akhirnya orang faham. Tauhid itu menjadi masalah yang besar. Makanya kemudian kita tidak akan kita sempurna memahami tentang akidah dan tauhid itu sampai kita belajar tentang masalah syirik. Makanya kemarin saya sampaikan ada syirik-syirik yang kita harus ketahui. Karena syirik itu bukan hanya nyembah sama batu,
Maka kita bertanya, syirik itu apa saja Ustadz? Maka syirik itu, karena ini pembahasan tentang akidah dan tauhid, pasti berkaitan tentang syirik. Maka sesungguhnya syirik itu yang kita harus pahami, syirik itu ada 4. Yang mana kalau kemudian seseorang itu tersengat dengan kesyirikan, dengan berbagai macam jenis-jenisnya, maka inilah yang akan menghilangkan akidah dan tauhidnya manusia. Karena iman itu bisa batal, sebagaimana wudhu bisa batal. Jangan kita kira bahwasanya iman itu permanen yang nempel pada hati dan jiwa kita. Tidak. Iman itu bukan sesuatu yang permanen, nempel kepada diri kita setiap waktu. Kata siapa sih? Itu pemahaman Murji'ah. Pemahaman Murji'ah itu apa? Pokoknya kamu beriman, mau apa aja kamu tetap beriman. Nah, itu Murji'ah. Murji'ah itu kelompok sempalan yang keluar dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang mengatakan bahwasanya amal tidak mempengaruhi keimanan. Nah itu orang-orang Murji'ah. Karena apa? Ada Khawarij, ada Murji'ah. Kalau Khawarij, dikit-dikit kafir. Kalau Murji'ah, selamanya tidak akan kafir. Dua-duanya bahaya, bahaya. Yang benar yang mana? Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah itu gimana? Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah yang betul-betul menempatkan persoalan-persoalan tentang keimanan. Iman itu bisa batal ketika dia melakukan perbuatan-perbuatan yang membatalkan iman. Adakah perbuatan yang membatalkan iman? Ada. Sebagaimana wudhu bisa batal dengan kentut, sebagaimana sholat kamu bisa batal dengan kamu ketawa, maka sesungguhnya iman pun bisa batal, Pak. Dan salah satu pembatal keimanan itu apa? Yang pertama, syirik. Syirik itu pembatal. Pertama, yang bisa membatalkan iman. Kita hari ini itu paham tentang pembatal wudhu tapi tidak paham tentang iman, pembatal iman. Padahal pembatal iman itu merupakan poin penting dalam kehidupan kita yang harusnya tidak boleh terlewatkan untuk kita bahas. Apa itu jenis-jenis syirik, Ustaz? Nah itulah yang akan kita bahas insya Allah. Nah, saya hari ini ya sudahlah kita bahas tanya jawab dulu, nanti habis isya nanti kita lihat waktunya. Qadarullah saya ada janji dengan keluarga, tapi nggak apa-apa. Coba kita lihat nanti kondisinya habis isya. Barakallahu fikum, ini yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita lanjutkan insyaallah habis isya. Bismillah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Maka tentunya kita melanjutkan sebentar setelah kita mengetahui bahwasanya iman itu bisa batal, sebagaimana wudhu kita bisa batal, sebagaimana sholat kita bisa batal, maka iman pun bisa batal. Dan di antara pembatal-pembatal keimanan yang jumlahnya itu ada 10 yang dijelaskan oleh para ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka sesungguhnya di antara pembatal keimanan itu yang pertama adalah syirik. Dan tahukah kita bahwasanya syirik itu ternyata ada 4 yang disampaikan oleh para ulama. Yang pertama yaitu yang disebut dengan syirik finniyah, yaitu adalah syirik di dalam niat. Artinya orang itu ketika menjalani kehidupannya, niat yang dia miliki ketika dia hidup dan melakukan ibadah, niatnya dalam ibadah dan niat dalam hidupnya itu bukan untuk mendapatkan ridhanya Allah. Tetapi niat dalam ibadahnya itu adalah mendapatkan dunia yang dia ingin regu dan ingin dia cakup semua dunia itu. Sampai akhirnya dia meniatkan ibadah dan amal soleh yang dia kerjakan untuk mendapatkan dunia yang ingin dia peroleh. Sudah saya sampaikan kan. Ini termasuk syirik, ikhwan. Jadi syirik itu 4. Yang pertama syirik niat. Jadi orang kalau mereka di dalam ibadah itu, lalu mereka niatkan ibadah akhirat itu untuk dunia, ini termasuk syirik. Karena seluruh ibadah akhirat, amal soleh itu harusnya untuk membangun akhirat kita yang lebih baik. Sholatnya ana, sholatnya antum, puasanya ana, puasanya antum, sedekahnya ana, sedekahnya antum, memang hanya untuk akhirat, supaya kita mendapatkan ridho dan surganya Allah. Orang yang jatuh dalam kesyirikan, pertama syirik niat itu, mereka meniatkan ibadah akhiratnya itu bukan untuk ridhonya Allah dan surganya, tapi mereka meniatkan di balik setiap ibadah dan amal soleh yang mereka lakukan itu untuk menyukseskan kehidupan dunia mereka.
Dan tidaklah mereka terdorong untuk melakukan amal-amal kesolihan. Dan tidaklah mereka terdorong untuk melakukan amal akhirat kecuali karena pingin supaya urusan-urusan dunianya itu dimudahkan oleh Allah. Dan niat itu yang mereka miliki. Dan inilah yang sering saya sebutkan ibadah cita rasa akhirat, ibadah cita rasa dunia. Jadi ada orang itu yang kemudian akhirnya ketika mereka beribadah ya untuk dapat dunia. Dan ini termasuk salah satu perbuatan syirik yang dikhawatirkan pula oleh para sahabat Nabi dulu. Makanya para sahabat Nabi dulu itu kalau mereka beribadah, lalu kok tiba-tiba mendapatkan berbagai macam kemudahan dan fasilitas duniawi, kadang-kadang mereka itu khawatir, jangan-jangan fasilitas duniawi yang kami dapatkan ini untuk mengganti kenikmatan akhirat yang Allah segerakan untuk kami di dunia dan tidak ada lagi sisanya nanti di akhirat. Dan itu yang mereka khawatirkan. Banyak di antara kita, mungkin saya dulu salah satunya, kita ini sering sekali melihat ibadah akhirat itu kadang-kadang untuk membantu urusan dunia kita. Padahal sesungguhnya kehidupan dunia kita sudah dijamin oleh Allah. Dan ditetapkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau Allah sudah jamin dunia kita, lalu ngapain kita harus menggunakan ibadah akhirat yang harusnya untuk membangun rumah kita di surga, tapi justru kita pakai ibadah tersebut untuk membangun kehidupan dunia kita yang sebenarnya sudah dijamin oleh Allah. Berulang-ulang saya sampaikan karena ini masih pembahasan syirik ya, akhirnya mengulang kembali. Padahal sudah kita kemudian sering dapatkan dari penjelasan dan penjabaran para ulama. Allah itu membagi dunia bukan berdasarkan ibadah. Tapi Allah itu membagi dunia berdasarkan takaran takdir. Kalau Allah itu membagi dunia berdasarkan ibadah, orang non-muslim itu harusnya tidak mendapatkan harta dan tidak mendapatkan materi. Harusnya mereka hidupnya di bawah jembatan. Harusnya tidak punya motor dan tidak punya mobil. Tapi kenapa banyak orang-orang non-muslim kafir tidak pernah ngaji, tidak pernah beriman, tidak pernah juga kumpul di Masjid Al-Falah setiap Rabu. Tapi kenapa hasil harta mereka dan fasilitas mereka kok banyak? Bahkan mereka banyak yang memiliki jet pribadi. Karena Allah itu tidak pernah membagi dunia berdasarkan ibadah. Tapi Allah itu membagi dunia berdasarkan takaran takdir dengan ilmu dan hikmahnya. Ada orang mukmin yang dilapangkan itu tidak menjadi lebih mulia. Dan ada yang disempitkan itu tidak menjadikan dia hina. Karena yang dilapangkan itu ujian, yang disempitkan itu juga ujian. Kalau memang kita sudah tahu dalam akidah dunia kita sudah dijamin oleh Allah, lalu kenapa kita harus menggunakan ibadah akhirat kita itu untuk dunia? Sampai akhirnya kita mendapati orang yang terjatuh dalam syirik masalah niat itu terkadang tidak ada yang mendorong dia sholat tahajud itu ya gara-gara proyeknya yang mandek dan tidak kelar-kelar. Akhirnya sholat tahajud. Yang mendorong dia bukan karena ridhonya Allah, tapi yang mendorong itu adalah kemacetan urusan dunia dia. Dan itu akan menjadi sebuah tandingan bagi Allah di dalam niatnya seorang manusia. Ketika niat seorang manusia, dia datangkan tandingan Allah, ridhonya Allah, disampingkan dengan keinginan dia untuk mendapatkan dunia. Itu namanya tandingan, itulah yang disebut syirik. Dan fitnah ini lembut sekali ikhwan. Bisa mengenai kepada siapapun. Hatta yang ngomong pun bisa terkena fitnah ini saking lembutnya. Ketika kemudian kita meniatkan di balik setiap ibadah kita itu ternyata untuk dunia. Dan orang yang semacam ini betul-betul kemudian dimurkai oleh Allah. Karena apa? Karena dunia yang dikatakan oleh Rasulullah itu di hadapan Allah, dunia itu sebanding dengan sayapnya seekor nyamuk. Ketika dia tahu bahwasanya dunia itu di sisi Allah itu bagaikan sayap seekor nyamuk, tapi dia berani dan lancang untuk mendatangkan dunia yang sudah hina di hadapan Allah disejajarkan dengan ridhonya Allah. Sampai akhirnya dia jadikan seluruh rotasi ibadah yang harusnya untuk akhirat itu diniatkan untuk dunia. Dan ini banyak di antara kita yang tidak merasa. Makanya kan kita dulu termasuk orang yang suka ngomong kan, kalau kita baru punya bisnis, ketika belum paham ilmunya, kita sering nanya sama kiai, sama ustadz gitu. Saya baru buka toko Pak, amalannya apa ya supaya toko saya laku? Seakan-akan amalan itu untuk membuat toko kita laku. Padahal amalan-amalan akhirat itu kamu sholat.
supaya kamu kemudian terjaga dari api neraka. Karena neraka itu ada sebuah neraka yang dinamakan sakor untuk menyiksa orang ketika tidak sholat. Kamu sedekah karena sesungguhnya api neraka itu tidak bisa padam kecuali salah satunya dengan sedekah. Semua ibadah akhirat itu untuk akhirat, bukan untuk dunia. Makanya orang kalau terjatuh syirik dalam masalah niat itu apa? Seluruh perkataan dan perbuatan tidak ada yang dia miliki niatnya kecuali satu. Bagaimana dia mendapatkan kesuksesan dalam urusan dunia. Sampai ibadah akhirat pun sudah diniatkan untuk dunia. Nah ini yang kita khawatirkan nih kayak gini. Makanya kalau kita tanya sama ulama, indikasi orang itu cinta sama dunia itu apa sih? Ada banyak. Salah satunya apa? Kalau sudah menjadikan ibadah akhirat yang harusnya untuk akhirat, itu pun dia niatkan untuk dunia. Padahal maaf ya, Bapak, Ibu yang di bawah, kalau ditakdirkan mendapatkan 10 miliar, walaupun tidak sholat tahajud dan tidak sholat subuh, dapat nggak 10 miliar itu? Dapat nggak Pak? Saya kurang keras nih. Dapat nggak? Nah, Masya Allah. Walaupun tidak 10 miliar lah. Tapi dapat walaupun tidak sholat. Kalau kita tahu bahwasanya 10 miliar itu yang kita sudah ditakdirkan Allah 10 miliar. Walaupun kita tidak sholat dapat. Lah, lalu kenapa kemudian kita sholat lalu kita niatkan untuk dunia. Padahal kita sudah jelas hafal hadisnya. Innamal a'malu binniyat. Seluruh amal kan tergantung niatnya. Kalau niatnya sholat itu supaya kita dilapangkan rezekinya, dilapangkan dunianya untuk kemudian mendapatkan 10 miliar. Ya dapat, tapi bisa jadi di akhiratnya nggak dapat apa-apa. Karena Allah akan memperlakukan kita sesuai dengan niat yang kita miliki. Kenapa sih Ustadz membicarakan masalah niat kok sedetail ini dan serumit ini? Loh, karena Rabb yang kita sembah itu Allah adalah Rabb yang paling detail kalau sudah bicara masalah niat. Kecuali Rabb yang kita sembah yaitu adalah Allah itu tidak rumit membicarakan niat. Mungkin kita tidak perlu rumit untuk membicarakan niat dan tidak seberat ini kita membicarakan niat. Tapi ternyata Allah itu melihat kita itu pertama kali kondisi hati Pak. Dan hati itu yang paling dilihat oleh Allah itu pertama kali niatmu untuk apa? Kalau sholat saya karena seorang perempuan, contohnya mungkin sholatnya saya karena Feby. Feby siapa Ustaz? Istri saya. Kalau sholatnya saya karena Feby, diterima nggak sholat saya Pak? Nggak diterima karena sholatmu untuk perempuan. Antum sholat untuk Dewi. Wah ada Dewi nih. Saya nggak ngerti Dewi siapa. Nggak usah nanya ke saya. Loh, ya. Kalau kemudian sholat, kenapa? Nggak usah gitu. Santai aja. Jangan mendatangkan rumor ya. Contoh. Jadi kalau kemudian sholatnya antum untuk Dewi, diterima nggak sholatnya sama Allah? Enggak. Kalau sholatnya kita karena Feby, karena Dewi, karena Siti, dan banyak perempuan yang lainnya, itu kemudian merusak ibadah sholat kita. Sama, kalau sholatmu untuk dunia pun sebenarnya sama. Tapi kadang-kadang kita mengenal tidak bolehnya sholat karena manusia, tapi kita tidak tahu bahwasanya sholat karena dunia pun tidak boleh. Karena dunia dan seluruh ibadah akhirat kita itu untuk akhirat Pak. Jadi kalau duha itu ngapain sih Ustaz? Duha itu supaya kamu 360 ruas tulang yang kamu miliki ini kan ada 360 nih. Butuh sedekah, sedekahnya itu tercukup dan tercover dengan sholat duha 2 rakaat. Jadi sholat duha itu tidak ada kaitannya untuk dunia yang saya tahu. Nanti dapat dunia. Gini loh, orang mukmin itu gini. Kenapa mukmin itu menempatkan urusan ibadahnya untuk akhirat? Kalau akhirat sudah kita dapat, mosok dunia nggak kita dapat toh Pak? Wong akhirat itu harganya tidak ada harganya kok saking mahalnya kok. Properti akhirat itu, properti surga mahal atau tidak mahal Pak? Mahal Pak. Kalau yang paling mahal aja sudah kita dapat dengan ibadah kita, mosok properti dunia yang sifatnya recehan dan harganya masih bisa disebut, ternyata kita nggak dapat, ya tidak mungkin lah. Karena kalau kita tidak perhatikan niat, jangan sampai kita merasa bahwasanya dosa besar itu hanya zina Pak. Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair, dosa-dosa besar itu berkata, salah satu dosa besar itu niat perkataan kamu, perbuatan kamu yang kamu niatkan itu untuk dunia. Dan itulah yang disebut dengan ibadah cita rasa dunia. Ibadah, tapi niatnya untuk dunia. Nah, itu tidak boleh. Berulang-ulang kan saya sampaikan,
Para sahabat dulu itu Pak, kalau makan kurma itu mereka nangis. Satu, karena kurma mereka lebih gede dan lebih bagus daripada kurma yang dimakan Nabi. Yang kedua, kenapa nangis? Mereka khawatir jangan-jangan kurma besar yang mereka makan dengan begitu lezatnya itu. Mereka makan kurma itu tuh kemudian mereka khawatir, jangan-jangan balasan untuk ibadah kami sudah Allah segerakan di dunia dan tidak ada lagi balasan di akhirat. Itu sampai sahabat tuh sekhawatir itu. Kenapa sahabat sampai sekhawatir itu Ustadz? Karena mereka membaca 2 ayat yang paling banyak membuat mereka itu nangis kalau kemudian mereka membaca ayat itu. Apa 2 ayat yang paling banyak membuat para sahabat nangis? Kita baca, imamnya baca. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum la yubkhasun wa hum fiha la yubkhasun. Man kana yuridul hayatad dunya, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, wa zinataha, dan perhiasannya, nuwalli a'malahum fiha, kami berikan kepada mereka balasan dan tidak akan dikurangin. Allah nyampaikan itu. Ayat yang ke-15 yang dibaca sahabat itu sampai sahabat itu nangis kalau membacakan kurma itu apa? Karena Allah berfirman, barang siapa yang dalam kehidupan di dunia itu pengen dapat dunia, ya dikasih. La yubkhasun, dan kemudian tidak dikurangi oleh Allah. Ada orang niatnya sholat itu untuk dunia, ya dapat dunia. Tidak dikurangi oleh Allah. Tapi ayat ini, wahai Umar Mita, dan bapak-bapak yang saya cintai karena Allah. Ayat ini tidak berdiri sendiri. Ada ayat berikutnya 16. Ulaika alladzi laisa lahum fil akhirati ilan nar. Wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Tapi nanti ketika di akhirat kamu tidak dapat apa-apa lo kecuali neraka. Sia-sia apa yang mereka lakukan dan batal atas apa yang mereka usahakan. Kenapa? Karena kan niatnya untuk dunia. Makanya dalam ilustrasi yang sudah sering saya sampaikan di sini juga, bisa jadi ilustrasinya itu ketika nanti timbangan ditegakkan Pak. Kemudian kita ngeliatin, loh sholat duha saya kok enggak ada ya Allah. Loh sholat duha kamu kan supaya tokomu di pasar laku kan. Sudah aku jadikan laku kan tokomu di pasar. Loh saya dakwah tiap hari kok enggak ada ya Allah. Loh dakwahmu itu kan kamu pengen dapetin duit. Kan itu tujuan pertama kamu ketika keluar rumah, bukan untuk menyampaikan kalimat Allah dan supaya mereka mengerti tentang jalan kebenaran. Niatmu untuk dapat duit. Tidak ada. Karena apa? Karena sudah dikasih oleh Allah di dunia, kan sudah aku kasih di dunia kan. Ada orang puasa sunnah, lu kok puasa sana, puasa sunnah saya tidak ada ya Allah. Lu kan puasa kamu supaya proyek-proyek yang kamu miliki, pekerjaan-pekerjaan kantormu yang kamu sedang ruwet pada saat itu, kamu niatin puasa supaya kemudian semuanya lancar. Kan sudah aku kasihkan sesuai dengan apa yang kamu minta. Akhirnya apa? Ya tidak tersisa. Makanya 2 ayat itu, surat Hud 15 dan 16 itu kenapa disebut ayat yang paling banyak membuat air mata itu berderai? Karena para sahabat itu khawatir Pak. Jangan-jangan ibadah kami itu dibalas oleh Allah itu hanya di dunia tok. Dan tidak ada lagi balasan di akhirat. Coba Pak, apa kita tidak khawatir Pak? Dakwah itu yang berat bukan hafalkan matan Pak. Bukan hafalin ayat. Enggak Pak, demi Allah itu enggak berat kalau bagi kami. Yang susah itu jaga niat Pak. Ibadah itu banyak orang yang tidak sadar karena sesungguhnya dosa syirik masalah niat itu tersembunyi. Betul enggak ngerti kita ini. Dan itu bisa merusak seluruh amal kita di hadapan Allah itu. Banyak orang yang enggak paham itu. Kita yang paham aja masih jatuh bangun Pak. Ngamalin ini tuh jatuh bangun kita. Betul-betul ibadah kita itu, ngajinya kita, sedekahnya kita itu untuk Allah. Kalau kita dibuat miskin setelah itu, kita juga tidak menggugat Allah. Kalau kita dibuat kaya, kita juga nggak menjadi sombong gitu. Karena memang ibadah itu ditetapkan karena takaran takdir. Makanya kalau ada orang mengatakan, sedekah pasti kaya raya. Anak bingung Pak. Kenapa saya bingung? Karena tidak setiap orang yang sedekah itu pasti kaya. Iya atau tidak Pak? Ada nggak teman-teman kita rajin sedekah hidupnya pas-pasan masih segitu-segitu aja? Banyak. Abu Bakar kan sedekah. Tapi hidupnya ketika meninggal miskin. Kok tahu Ustaz? Itu Asma yang cerita sama Aisyah. Bapaknya nggak ninggalkan warisan apa-apa.
Khadijah apa kurangnya sedekah Pak? Juga ketika meninggal miskin kan Pak, nggak dapat apa-apa. Sampai Rasulullah ketika hijrah nggak bawa apa-apa Pak. Salah satu di antara orang yang ketika datang ke Madinah nggak bawa apa-apa itu Rasul Pak. Nggak bawa apa-apa karena nggak ada yang dibawa dari rumahnya Rasulullah di Mekah kok. Nah itu yang kita pahami. Kalau kita sedekah setelah itu kaya, alhamdulillah. Kalau Bapak setelah sedekah kok nggak kaya-kaya, nggak usah nyalain sedekahnya. Kalau memang pikiran kita sedekah kita itu untuk di akhirat Pak. Karena kita tahu api neraka itu ada yang tidak bisa padam kecuali dengan sedekah. Ya sudah itu niatnya. Jangan sampai kemudian akhirnya tanpa sadar kita itu terjatuh dalam kesyirikan ketika kita sudah mendua kepada perkara dunia. Dan maaf, orang yang kemudian sudah menjadikan dunia itu tandingan bagi Allah, kan kita tahu Allah itu goyur, Allah itu pencemburu. Allah itu kalau kemudian mendapati seorang hamba sampai mendatangkan tandingan bagi Allah, maka Allah akan kirimkan hukuman kepada hamba itu dengan apa yang dia datangkan di hadapan Allah menjadi tandingan. Saya, antum, orang-orang kok sampai kemudian menduakan Allah dengan manusia, perempuan atau laki-laki yang kita cintai. Biasanya laki-laki dan perempuan itu yang akan memberikan hukuman kepada kita dan memberikan kekecewaan yang paling gede. Itu Allah itu mengirimkan hukuman gitu. Ketika manusia sama, kalau manusia jatuh cinta sama dunia berlebihan sampai menjadikan dunia itu tandingan bagi Allah dan sesembahan bagi Allah, sampai seluruh ibadah akhiratnya dia niatkan untuk kemudian dunia, maka dia akan dijadikan tersiksa dan terkena hukuman dari dunia yang tidak pernah memberikan kepuasan untuk dirinya. Makanya apa? Apapun dia dapatkan tidak pernah cukup. Kan gitu kaedahnya. Kenapa kok gitu? Karena dia sudah mendatangkan dunia untuk menjadi tandingan bagi Allah. Itu syirik dalam masalah niat. Jadi kalau kita sholat, ya sholat karena Allah. Kita kemudian puasa-puasa karena Allah. Adapun urusan dunia kita ikhtiarin Pak dengan sebab-sebab yang diperbolehkan oleh syariat. Jualan kita nggak laku, ya sudah. Oh mungkin kita kurang pinggir. Oh jualan kita kurang laku, oh mungkin kurang iklan. Oh jualan kita kurang laku, oh mungkin kurang enak dan kurang seger. Itu yang kita ikhtiarkan. Selebihnya ibadah untuk akhirat dan tidak ada kaitannya untuk dunia kita. Makanya saya pernah cerita nggak di sini. Saya pernah ngeliat bapak-bapak itu sholat duha itu muter 4 arah mata angin Pak. Depan, ke kanan, ke belakang, ke kiri, ke depan lagi. Saya pilih kenapa Pak? Menjaring rezeki dari 4 arah mata angin. Ya, berarti kemudian kita masih menempatkan urusan dunia itu pancingan untuk mendapatkan dunia. Padahal maaf ya, nggak usah dipancing itu kalau memang ketetapannya kita dapat 10M, 10M Pak. Bahkan maaf ya Pak, kalau memang rezekinya Bapak itu yang terakhir es krim, dikasih es krim kok sama Allah. Walaupun itu saat itu kita tidak beribadah. Karena yang ditetapkan oleh Allah itu pasti dikasihkan semuanya kepada kita. Kita ibadah atau tidak ibadah. Kenapa saya sampaikan ini? Saya tekankan supaya ibadah kita itu betul-betul hanya untuk Allah. Untuk mendapatkan surga dan mendapatkan rumah kita di surga. Karena semua bangunan rumah kita di surga itu Pak, komponennya itu dibangun atas ibadah yang kita tujukan untuk membeli komponen-komponen yang membangun rumah kita di surga kan. Karena batu batanya, tiangnya, rumah-rumah kita di surga itu dari semua ibadah yang kita kerjakan ketika di dunia. Contoh kamarnya surga, gimana dapat kamar di surga? Nabi mengatakan liman atobal kalam, wa amat to'am, wa bata qa'iman wa nasu niyamun. Akan dapetin kamar itu kalau kemudian dia itu ngomongnya baik, suka ngasih makan, sholat ketika yang lain tidur. Dapetin itu kamar di surga. Itulah komponen rumah kita di surga itu dari ibadah akhirat kita yang kita kerjakan di dunia. Jangan kemudian kita malah niatkan ibadah itu untuk dunia. Pengen dapat rumah, banyakin ini sholat ininya, banyakin puasa ininya. Ya dapat rumah Pak, memang dapat rumah. Tapi kemudian setelah itu kita harus membaca ayat yang ke-16. Lah nanti di akhiratnya dapat apa kalau niatnya sudah untuk itu? Kan kita baca dalilnya dan hafal kan ayatnya ini paling senang saya nyebutkan hadis ini karena semuanya hafal. Innamal a'malu. Nah itu kan kita hafal itu. Seluruh amal tergantung niatnya. Kalau niatnya itu untuk oh ternyata pengen rumah gitu banyakin sholat. Ya sholatnya dibanyakin dapat rumah itu. Tapi itu tak sesuai dengan niatnya itu. Dan itu yang tidak benar. Terus gimana Ustadz dari materi ini? Bagaimana menjadikan ibadah itu kita betul-betul letakkan untuk Allah. Mau setelah kita ibadah lapang, alhamdulillah. Enggak lapang juga enggak apa-apa. Memang dunia kita memang bukan tujuan kok.
Kalau diberikan banyak, tidak usah sombong karena memang bukan tujuan kita hidup di dunia kan. Maka itu yang kita peroleh. Dan saya harus sampaikan ya, orang solih itu Pak, itu ada dua Pak kriterianya. Ada orang solih itu yang pertama, dunianya gampang, akhiratnya gampang. Ini orang solih yang pertama ini. Muwasa'un lahu fid dunya, muwasa'un lahu fi akhiratihi. Memang ada orang solih itu nyari duit gampang Pak. Akhiratnya luar biasa solih, dunianya juga gampang. Apa-apa saja gampang Pak. Jual barang itu sebelum pasang iklan aja sudah habis Pak. Dicari di rumahnya gitu. Ngelihat sesuatu jadi duit. Beli sesuatu jadi duit. Ada orang yang digitukan oleh Allah. Dan itu bukan kemudian nikmat, itu ujian juga. Kan kenikmatan itu kalau bertambah, kan hisapnya juga bertambah. Kan gitu kaidahnya dari Allah. Ada yang kayak gini, ada yang kedua. Yang kedua apa? Mafturun lahu fid dunya, muwasa'un lahu fi akhiratihi. Ada yang sempit dunianya, lapang akhiratnya. Dunianya memang sempit Pak. Dan kita tidak bisa gugat kan. Kenapa saya sempit ya Allah? Wong juri 17 Agustus saja nggak digugat kok, apalagi Allah. Ada orang yang sempit dunianya itu. Ada yang sempit dunianya. Kalau sempit dunianya ya sudah. Berarti kemudian itu tidak menghinakan dia. Kan ada kan orang soli gitu, jualan apa aja rugi terus kan. Pernah nggak dapetin teman bapak rajin sholat, dikirnya kenceng. Tapi kalau jualan itu tidak pernah untung. Pasang iklan tidak ada yang lirik Pak. Dan itu kemudian ternyata, ya itu memang kewajaran. Makanya yang pertama, pastikan ibadah semuanya itu adalah untuk Allah. Kalau akhirat sudah kita tuju dan dapat, yang dunianya pasti akan sertai itu. Kenapa? Karena properti dunia itu murah. Dan properti surga itu jauh lebih mahal. Dan ini kita paham. Itu syirik yang pertama, syirik dalam niat. Ustadz, kalau saya dulu termasuk pelakunya ibadah, cita rasa dunia. Taubat saya bisa nggak mengembalikan ibadah itu? Bisa. Kalau memang dulu kita nggak paham. Nggak ngerti, sekarang baru paham. Akhirnya apa? Sholat taubat Pak, ayo ambil 2 rakaat gitu. Kita sujud, nangis kita hadapan Allah. Ya Allah, kalau ada ibadah saya yang dulu saya niatkan untuk materi ya Allah. Anak minta maaf, anak mohon ampun, diampuni dosa-dosa kami ya Allah. Supaya itu akan kembali untuk kita kembali. Dan akan diberikan pahalanya yang sempurna. Inna taubata tahdimu ma qablaha. Taubat itu menghancurkan semua dosa yang telah kita lakukan terdahulu. Makanya nyari ilmu juga saya ingatkan yang mudah-mudah. Nyari ilmu itu harus karena Allah. Bukan karena supaya kemudian nanti ijazahnya begini, IP-nya begini, nanti kerjanya di kantor begini. Nggak boleh itu. Mana nggak boleh Ustadz? Iya. Rasul yang bersabda. Man ta'allama al-ilma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba arada minad dunya lam yari rahyatal jannah. Siapapun yang nyari ilmu yang niatnya harus karena Allah. Lu kok diniatkan untuk dunia nyari ilmu? Tidak akan cium baunya surga saking dalamnya dia dibenamkan oleh Allah ke dalam neraka. Nah sekarang kan pendidikan materialistik kan gitu. Kalau pengen kaya, sekolahnya di sini, karirnya nanti ke sini, profesinya nanti di sini. Kita terkena Pak itu narasi-narasi yang semacam itu. Oh iya. Akhirnya kita dari kecil anak kita itu sudah kita jejeli dengan berbagai macam ilmu dunia. Seakan-akan khawatir bahwasanya anak kita tidak kecipratan dunia kalau tidak kita ajarin dunia dari kecil Pak. Lupa bahwasanya yang ngatur rezekinya anak kita itu Allah Pak. Dan itu yang kita harus perhatikan. Terus sampai urusan nyari ilmu pun harus kita niatkan. Ini niatkan karena Allah ini. Dan itu syirik dalam masalah niat kalau sampai meniatkan ibadah kita untuk dunia. Paham nomor 1? Syirik yang kedua apa? Yang ketiga, yang keempat. Nah itulah pembahasan kita insya Allah dalam pertemuan kita berikutnya. Insya Allah. Nah ini sabar ya insya Allah. Karena surga itu bagi orang yang bersabar. Barakallahu fikum. Ini saya jawab satu aja, yang lain saya jawab pekan depan insya Allah. Ustadz, apakah berdoa untuk urusan dunia bertawasul dengan ibadah yang dilakukan dapat disamakan dengan syirik aneh? Kalau doa itu boleh. Kita minta doa supaya kita diberikan oleh Allah kemudahan. Nah, itu boleh kalau doa. Yang tidak boleh itu meniatkan ibadah untuk urusan dunia.
Kalau saya tawasul Ustaz dengan amal soleh saya. Lihat tawasul. Kalau kita melakukan amal soleh, misalkan kita puasa dan kita pengen jadikan tawasul untuk mempermudah urusan rezeki kita. Kalau yang mendorong kita untuk puasa pertama kali itu dorongannya karena duit, nah itu tidak diterima sama Allah. Tapi yang mendorong kita pertama kali karena kita pingin urusan akhirat kita kelar, kemudian urusan-urusan berikut-berikutnya, dunia itu nomor 9, nomor 10-nya, itu boleh. Tapi niat yang pertama tetap harus karena Allah. Ya, kalau kemudian minta doa-doa, silahkan doa minta apa saja. Sampai garam tumpah kita aja mintakan gantinya sama Allah. Ya Allah, saya minta mobil ya Allah. Supaya kalau hujan tidak kepanasan, kalau panas tidak kehujanan. Nah, silahkan minta. Karena doa apa saja boleh. Doa apa saja boleh, jangan yang mustahil aja. Saya pengen umrah ya Allah, tapi terbang, tidak usah naik pesawat. Ini tidak mungkin bro. Itu tidak bisa. Makanya jangan berdoa itu melampaui batas. Melampaui batas itu apa? Sesuatu doa yang kelihatannya itu susah untuk terwujud. Kan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Betul, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tapi ngerti diri itu penting. Paham? Ya Allah, moga-moga istri saya adalah putri dari kerajaan Saudi Arabia. Aduh, jauhan lele. Udah nggak usah kejauhan itu. Kita dicekit dapat orang Bekasi, alhamdulillah banget itu sudah. Itu sesuai dengan kadarnya. Jangan melampaui batas. Karena innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah itu tidak suka yang melampaui batas. Termasuk melampaui batas itu apa dalam berdoa? Minta yang kelihatannya itu susah terjadi. Bukan itu tidak mungkin bagi Allah mungkin. Tapi kita yang seakan-akan terlalu jauh untuk mendapatkan itu. Ya Allah, saya ingin punya ilmu supaya nanti bolak-balik ke Mekah dan Madinah, paginya di Madinah, sorenya di Mekah, malamnya di Indonesia. Tidak bisa. Yang sewajar-wajarnya saja. Sewajar-wajarnya. Maka itu yang kita boleh berdoa. Nanti ada yang kedua, syirik apa yang dua Ustaz? Nah, itulah nanti ada kaitannya dengan doa. Jadi syirik yang pertama, syirik apa? Niat, Masya Allah. Barakallahu fikum, ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan hari ini. Semoga Allah memberikan keberkahan.